memodelkan ICP dan diharapkan mampu meramalkan ICP yang memiliki pergantian pola, yaitu pola fluktuasi rendah pada periode tertentu dan fluktuasi tinggi pada periode yang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peramalan ICP merupakan faktor penting dalam penentuan APBN, sehingga dan ICP memiliki pola fluktuasi yang tidak menentu, yaitu fluktuasi rendah dan fluktuasi tinggi pada periode tertentu. Resiko asumsi stasionaritas dalam variansi tidak terpenuhi dengan adanya pergantian fluktuasi tersebut, sehingga menimbulkan resiko terjadinya heteroskedastisitas. Model yang dapat digunakan untuk menangkap heteroskedastisitas adalah GARS. Selain itu, ICP juga merupakan data ekonomi yang diduga mengalami perubahan struktur dalam varian. Pemodelan yang dapat menangkap perubahan struktur varian adalah salah satunya Markov switching GARS. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana memodelkan Indonesian Code Price dengan MS-GARS dengan pendekatan Bayesian, yaitu dengan menggunakan integrasi numerik NUTS dan membandingkan kinerjanya dengan model GARS. Kemudian meramalkan Indonesian Code Price menggunakan model terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah mengenai metode peramalan yang lebih akurat untuk meramalkan ICP. Kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk batasan masalah, data yang digunakan adalah data rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP bulanan dari Januari 89 hingga Desember 2019. Yang kedua adalah state pada pemodelan Markov switching ini yang digunakan adalah 2 state. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, analisis darat waktu. Data darat waktu didefinisikan sebagai himpunan observasi yang terurut terhadap dimensi waktu. Pola dalam analisis darat waktu ada 4, yakni stasioner, tren, musiman, dan siklis. Tujuan dari analisis darat waktu adalah melambangkan observasi pada waktu mendatang untuk observasi-observasi sebelumnya dengan membentuk model darat waktu. Di mana aspek dasar dalam analisis darat waktu adalah stasioneritas. Di mana stasioneritas adalah tidak adanya kenaikan atau penurunan dalam data. Fluktuasi data berada di sekitar min yang konstan, tidak bergantung waktu, dan tidak menunjukkan penambahan variansi yang signifikan dari waktu ke waktu. Kemudian uji stasioneritas dapat diuji menggunakan augmented difficulter menggunakan hipotesis dan statistik uji sebagai berikut. Untuk uji heteroskedastisitas dapat digunakan Lagrange multiplier dengan hipotesis dan statistik uji sebagai berikut. Uji perubahan struktur dapat dilakukan menggunakan metode iterated cumulative sum of square atau ICSS dengan hipotesis dan statistik uji sebagai berikut. Kemudian berikut adalah model dari GARS, di mana terdiri dari model conditional mean dan model conditional varian. Dan berikut adalah model MS-GARS, di mana dalam model MS-GARS terdapat matriks probabilitas transisi yang menghubungkan antara model pada state 1 dan model pada state 2. Dan proses dalam estimasi parameter MS-GARS adalah yang pertama mendefinisikan kontribusi likelihood dari setiap observasi YT pada masing-masing state dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian menghitung kontribusi likelihood dari observasi ke T. Selanjutnya adalah menghitung probabilitas berada di state 1 dan state 2 melalui persamaan berikut dan mendefinisikan fungsi likelihood sebagai berikut. Pada konsep Bayesian, selain menggunakan fungsi likelihood juga mempertimbangkan informasi masa lalu tentang distribusi prior sehingga diperoleh distribusi posterior, di mana distribusi posterior ekivalen dengan perkalian antara likelihood dengan prior. Berikut adalah distribusi prior yang digunakan dalam estimasi parameter MS-GARS. Kemudian Hamiltonian Monte Carlo. Hamiltonian Monte Carlo adalah variasi dari algoritma metropolisasi yang menggunakan dinamika Hamiltonian untuk membuat distribusi proposal. Hamiltonian didefinisikan sebagai berikut, di mana fungsi Hamiltonian merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jika mengestimasi variabel random theta dengan fungsi densitas
F theta bersyarat Y, maka didefinisikan sebuah variabel momentum R yang mengikuti distribusi normal sebagai berikut. Dan joint density function dari theta dan variabel momentum adalah sebagai berikut. Sehingga diperoleh joint density function F theta R secara umum adalah sebagai berikut. Dinamika Hamilton biasanya didekati melalui perkiraan waktu diskrit untuk memungkinkan implementasi komputer. Integrasi diskritisasi untuk HMC menggunakan metode leapfrog, di mana integrasi leapfrog didefinisikan dalam persamaan berikut dengan probabilitas penerimaan sebagai berikut. Kemudian, no-Newton sampler. Kelemahan dari HMC kemudian diperbaiki melalui algoritma NUTS. NUTS secara otomatis memilih nilai L yang sesuai pada setiap iterasi untuk memaksimalkan jarak di setiap step leapfrog dan menghindari perilaku random walk. Berikut adalah prosedur pengambilan sampel dengan NUTS. Yang pertama adalah set nilai inisial, yang kedua adalah membangkitkan momentum R dari distribusi normal standar multivariat, di mana Q adalah ukuran vektor theta atau banyaknya parameter yang diestimasi. Kemudian membangkitkan variabel auxiliary variabel dari distribusi uniform. Yang keempat adalah membangkitkan C, yaitu subset dari kandidat theta dan theta R menggunakan metode doubling dengan kernel transisi sebagai berikut. Kemudian yang kelima adalah menerima proposal theta bintang R bintang dengan probabilitas penerimaan sebagai berikut. Lalu memperbarui nilai PM melalui dual averaging. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria konvergen. Misalkan parameter yang diestimasi adalah theta, maka estimasi parameter telah mencapai konvergen ketika nilai R hat mendekati 1. Lalu credible interval. Interval Bayesian dikenal sebagai credible interval. Jika diberikan data, maka credible interval dengan batas bawah BA dan batas atas BB didefinisikan sebagai berikut. Di sini theta merupakan variabel random dan interval adalah variabel fix. Perlu diingat bahwa credible interval tidak unik. Ada beberapa interval sedemikian rupa sehingga 100 kali 1 min alpha persen dari distribusi posterior terletak dalam batas interval. Untuk kriteria kebaikan model digunakan WAIC, di mana WAIC didefinisikan sebagai persamaan berikut. Kemudian peramalan ICP. Peramalan ICP pada model MSGuard dilakukan melalui 2 tahap, yaitu peramalan state dan peramalan nilai. Pada peramalan MSGuard menggunakan konsep one step ahead prediction, yaitu meramalkan 1 langkah ke depan. Peramalan state dilakukan dengan meramalkan probabilitas terjadinya state pada periode T+1 dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkan probabilitas terjadinya state tertentu pada periode T+1, maka dapat ditentukan bahwa state yang terjadi pada periode T+1 adalah state yang memiliki probabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tahapan selanjutnya adalah meramalkan nilai, dalam hal ini adalah harga minyak mentah Indonesia atau ICP melalui persamaan sebagai berikut. Indonesian Crude Price merupakan harga minyak mentah atau yang disebut ICP, adalah harga rata-rata 50 jenis minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang ditetapkan setiap bulan. ICP digunakan sebagai asumsi harga minyak dalam APBN untuk menentukan besaran penerimaan migas, subsidi energi, dan dana bagi hasil minyak. Ada 8 jenis minyak mentah utama di Indonesia, yaitu SLC, Abina, Ataka, Sintal, Duri, Widuri, Belida, dan Senipah Kondenset. Formula harga ICP mengacu pada publikasi yang telah diterbitkan oleh lembaga independen internasional RIM Platts dengan formula sebagai berikut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata bulanan harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada periode Januari 89 hingga Desember 2019 atau sebanyak 372 data. Sumber data diperoleh melalui catatan Direktorat Jenderal Minyak Gas dan Bumi Kementerian ESDM Republik Indonesia. Berikut adalah variabel penelitiannya. Untuk tahapan analisis data, yang pertama adalah mempersiapkan data, yaitu data ICP yang telah dilakukan differencing pada leg 1.
Yang kedua adalah melakukan eksplorasi data menggunakan statistika deskriptif. Yang ketiga adalah membentuk model ICP. Yang pertama model ICP dengan MS-GARS, dan yang kedua adalah ICP dengan GARS. Yang keempat adalah memilih model terbaik menggunakan WAIC, dan yang kelima adalah melakukan peramalan satu langkah ke depan dengan model terbaik. Berikut adalah diagram alir dari penelitian ini. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai karakteristik data ICP. Plot time series data ICP menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak menentu dari waktu ke waktu. Menurut uji Dickey-Fuller, didapatkan bahwa data ICP yang telah dideferensi pada leg 1 memenuhi asumsi stasionaritas dalam min. Namun dapat dilihat bahwa fluktuasi dari waktu ke waktu tidak konstan, terutama volatilitasnya. Pada periode tertentu, data berfluktuasi di dekat min, namun ada beberapa kondisi lain di mana fluktuasinya cukup tajam. Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan indikasi bahwa data telah stasioner dalam min, namun ada indikasi tidak stasioner dalam varians. Kemudian, berdasarkan histogram dari differencing ICP, dapat dilihat adanya pola leptokurtik dan berekor tebal sesuai dengan hasil pada tabel statistik deskriptif, di mana pada tabel dapat dilihat bahwa min data sebesar 0,14 dengan standar deviasi 4,58 dan nilai skewness sebesar minus 1,51 yang menunjukkan bahwa distribusi data menceng ke kiri. Nilai kurtosis sebesar 6,99 yang di mana nilainya melebihi 3 menunjukkan adanya pola leptokurtik. Hal ini menunjukkan bahwa pemodelan dengan unimodal saja tidak cukup mewakili. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan digunakannya model Markov switching dalam memodelkan ICP. Kemudian, berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan Lagrange multiplier, didapatkan bahwa ICP menghasilkan p-value kurang dari 0,5 pada pengujian heteroskedastisitas sampai leg ke-12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ICP mengandung heteroskedastisitas. Yang kemudian selanjutnya adalah uji perubahan struktur. Berdasarkan uji perubahan struktur menggunakan metode ICSS, terdapat 7 breakpoint di mana perubahan struktur terjadi pada 7 titik, yaitu pada bulan Agustus 1990, pada bulan April 91, September 96, April tahun 2000, Agustus tahun 2004, Mei 2008, dan Januari 2009. Hal ini juga merupakan landasan mengapa digunakannya model Markov switching, karena diduga adanya pergantian variansi di sepanjang periode T. Berikut adalah hasil estimasi parameter MS-GARS. Yang pertama adalah uji konvergensi. Berdasarkan plot simulasi historis, di mana iterasi dilakukan sebanyak 5.000 kali. Plot dengan latar belakang abu-abu menunjukkan warm up atau kondisi burn-in, yang berarti estimasi parameter didapatkan setelah kondisi burn-in. Warm up yang digunakan pada estimasi ini adalah setengah dari jumlah iterasi total, yakni 2.500. Berdasarkan simulasi historis dengan 3 chain yang berbeda, menunjukkan bahwa proses estimasi parameter MS-GARS baik pada state 1 maupun state 2 cenderung mencapai konvergen karena plot berfluktuasi di sekitar min yang sama. Lalu untuk mendukung hal tersebut, dilakukan uji konvergensi menggunakan R-hat, di mana diketahui bahwa semua parameter MS-GARS mempunyai nilai R-hat yang mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses estimasi parameter GARS telah mencapai kondisi konvergen. Berikut adalah hasil estimasi parameter MS-GARS. Dapat diketahui bahwa semua parameter MS-GARS signifikan kecuali parameter mu. Dan berikut adalah persamaan untuk state 1 dan persamaan untuk state 2. Persamaan untuk state 1 menunjukkan model dengan volatilitas tinggi, dan persamaan untuk state 2 menunjukkan model dengan volatilitas rendah. Model 1 dan model 2 dihubungkan dengan matriks probabilitas transisi sebagai berikut. Arti dari matriks probabilitas transisi tersebut adalah peluang bertransisi dari volatilitas rendah ke volatilitas tinggi sangat kecil, yaitu sebesar 4%. Sedangkan ketika berada di volatilitas tinggi, maka akan segera berpindah ke volatilitas rendah dengan probabilitas 37%. Probabilitas data selalu berada pada volatilitas rendah adalah sebesar 96%, sedangkan berada pada volatilitas tinggi dengan probabilitas 63%. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa data akan lebih sering berada di volatilitas rendah daripada volatilitas tinggi. Kemudian sebagai pembanding dilakukan estimasi parameter menggunakan MS-GURDS, di mana berdasarkan plot simulasi historis diketahui bahwa semua parameter MS-GURDS telah mencapai kondisi konvergen karena plot simulasi historis berfluktuasi di sekitar min yang sama. Lalu dari uji konvergensi menggunakan R-hat, diketahui bahwa semua nilai R-hat pada setiap parameter mendekati 1, sehingga dapat dikatakan bahwa estimasi parameter GURDS telah mencapai kondisi konvergen. Berikut adalah hasil estimasi parameter GURDS. Untuk pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan nilai WAIC. Berdasarkan nilai WAIC, model MS-GURDS memiliki nilai WAIC yang lebih kecil daripada model GURDS, di mana kesimpulannya model MS-GURDS memiliki kinerja yang lebih baik daripada model GURDS dalam memodelkan data ICP. Yang selanjutnya adalah peramalan ICP. Peramalan pada penelitian ini adalah one step ahead prediction atau prediksi satu langkah ke depan. Yang pertama adalah peramalan state pada periode ke-373, di mana dilakukan perhitungan probabilitas terjadinya state 1 dan state 2. Diketahui bahwa probabilitas terjadinya state 1 pada periode 373 adalah 91% dan probabilitas terjadinya state 2 pada periode 373 adalah 9%. Sehingga state yang terjadi pada periode 3 adalah state 1 dengan probabilitas 91%. Kemudian setelah didapatkan ramalan state adalah melakukan peramalan ICP pada periode 373. Karena peramalan state yang didapatkan adalah state 1, maka peramalan ICP menggunakan model pada state 1 atau model dalam volatilitas rendah. Sehingga melalui perhitungan didapatkan pada periode 377, harga ICP adalah sebesar 67,21 per barel dengan variansi sebesar 13,24. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, data ICP memenuhi asumsi stasionaritas dalam min namun mengandung heteroskedastisitas dan mengalami perubahan struktur pada 7 titik. Yang kedua, MS-GURDS dan GURDS menghasilkan estimasi parameter konvergen dilihat dari nilai R-hat yang mendekati 1. Kemudian semua parameter dalam model MS-GURDS dan GURDS signifikan kecuali parameter mu. Model terbaik untuk memodelkan data ICP adalah MS-GURDS dengan nilai WAIC sebesar 1869,42, di mana persamaan model MS-GURDS yang dihasilkan adalah model volatilitas rendah dan model volatilitas tinggi sebagai berikut. Yang ketiga, hasil ramalan satu langkah ke depan menunjukkan bahwa pada periode Januari 2019, state yang akan terjadi adalah state 1, yaitu state dengan volatilitas rendah. Sehingga ICP pada bulan Januari 2019 diduga akan mengalami kenaikan, yaitu sebesar 67,18 per barel. Yaitu mengalami kenaikan dari 67 USD per barel menjadi 67,21 USD per barel dengan variansi sebesar 13,24. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah dapat digunakan distribusi selain normal dalam membangun model, misalnya distribusi student T agar dapat menangkap pola fetil pada data dan meningkatkan kinerja model. Kemudian menggunakan model volatilitas lain yang dapat menangkap pola asimetris, misalnya EGARDS, GGR-GURDS, APARS, dan lain sebagainya. Kemudian menambahkan jumlah state atau regime sehingga memungkinkan pergantian struktur yang ditangkap lebih banyak dan menghasilkan peramalan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ria, silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo, raise hand. Retno Palupi, kemana? Ya, yuk. Pada gambar simulasi Historia tadi, saya lihat ada 3 gen. Kenapa yang digunakan hanya 3 gen? Kenapa yang digunakan 3 gen? Kenapa tidak 1 gen saja? Iya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya menggunakan 3 gen agar dapat melihat
pembangkitan sampel dari tiga metode yang bukan metode, melihat tiga simulasi yang berbeda sehingga kekonvergenan itu dapat lebih dijamin daripada hanya membangkitkan dari satu chain saja. Jadi ketika kita membangkitkan 3 chain dan dari ketiga chain itu pembangkitan sampelnya itu sudah konvergen atau berfluktuasi di sekitar min yang sama, dapat disimpulkan bahwa estimasi parameternya itu sudah konvergen. Jadi lebih baik menggunakan chain yang lebih dari satu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Sebaiknya Hendri Prabowo. Yuk. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau tanya, Mbak. Untuk tadi di model GARS maupun MS GARS itu kan ada variabel yang nggak signifikan. Kalau nggak salah sama-sama mu. Nah, itu kenapa ya? Terus pengaruhnya nanti apa? Terus mau tanya lagi, untuk pemilihan model tadi kan pakainya WAIC. Itu kenapa nggak pakai yang lain, misalkan RMSE atau yang lainnya? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab. Untuk hasil estimasi parameter GARS dan MS GARS tadi, variabel mu tidak signifikan. Itu saya tapi saya tetap menggunakan model mu tersebut karena diperlukan dalam keperluan peramalan, sehingga meskipun tidak signifikan atau mungkin pengaruhnya itu sangat kecil, tapi tetap saya masukkan ke dalam model. Ketidaksigifikanan tersebut bisa disebabkan mungkin karena pemilihan distribusi prior. Bisa jadi pemilihan distribusi priornya kurang tepat. Kemudian untuk WAIC, kenapa menggunakan WAIC? Karena dari WAIC sendiri itu adalah salah satu kriteria kebaikan yang digunakan dalam metode estimasi Bayesian. Lalu kenapa tidak digunakan RMSE dan sebagainya? Karena di sini saya menggunakan WAIC sebagai evaluasi kebaikan dari in-sample itu sendiri. Jadi yang diuji kebaikannya adalah in-sample, menggunakan fungsi dari log likelihood-nya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi yang out sample-nya nggak ada? Tidak ada, Bu. Ya. Karena peramalannya itu one step ahead tadi, Bu. Jadi pemodelannya itu dipilih berdasarkan kriteria in-sample terbaik, lalu baru dilakukan peramalan satu langkah ke depan. Jadi hanya in sample ya, nggak ada out sample-nya ya. Iya, Bu. Oke, gitu Rahmadian. Ada mau crossing nggak? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya satu lagi mungkin ya. Sudah jam 8.51 ya, tadi soalnya juga agak terlambat. Oke, kalau gitu mungkin Bu Santi ya, karena mungkin berikutnya ada lagi nanti jam 9. Bu Santi, monggo. Oke, terima kasih Bu Kartika. Pertama mungkin saran ya. Abstraknya ini yang diberikan ke saya terakhir sudah revisi ya, yang terbaru ya. Di makalah itu abstraknya masih abstrak proposal ya. Nah itu ya, jadi harus diupdate ya dengan hasilnya seperti apa kan gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi apa itu prediksi ya, mungkin tampilannya visualisasinya belum ada ya, walaupun tadi ada WAIC ya, nah itu kan
Sebaiknya juga ditampilkan tuh ya visualisasinya bagaimana. Itu ya. Biasanya kan dengan apa? Dengan gambar itu kita bisa lihat bagaimana kebaikan dari peramalannya juga dengan cepat gitu ya, dengan aktualnya, maksudnya antara aktual dengan prediksinya itu seperti apa kan gitu ya. Oke, itu mungkin saran-sarannya seperti itu. Kemudian saya mau menanyakan untuk model state ya. Model state tadi di slide yang keberapa ya? Tadi kan diperoleh model state ya dari MS Cards ya. Mungkin di slide ada ya. Kalau di paper ini di halaman 8 ya, ada model state untuk persamaan 1, model state untuk persamaan 2. Mungkin bisa ditampilkan di slide ya. Ada ya? Bisa di zoom ya. Sebentar Bu, agak. Nah itu tadi model volatilitas rendah ya, state 1 dan state 2 ya. Itu kan ada 2 persamaan ya. Mohon maaf Bu, ini terbalik antara volatilitas tinggi dan rendahnya. Yang rendah harusnya state 1 dan tinggi harusnya state 2. Kalimatnya yang ini tertukar. Keterangannya yang tertukar atau persamaannya yang tertukar? Keterangannya Bu. Keterangannya, oke, lepas. Nanti bisa diperbaiki. Nah, pertanyaannya itu kan ada persamaan ya, ada 2 persamaan untuk setiap Ya. model ya, yang terdiri dari 2 persamaan, baik state 1 maupun state 2. Ambillah untuk yang state 1. Itu bagaimana sih hubungan antara persamaan yang kedua dengan persamaan 1 itu? Menyatakan apa sih? Sebenarnya yang persamaan yang pertama itu menunjukkan model mean-nya dan yang kedua itu model variansnya, Bu. Jadi antara model mean dan varian itu sebenarnya ini dihubungkan oleh ini. Ada E1T ini adalah epsilon 1T ini adalah perkalian antara sigma 1T dengan suatu variabel random. Seperti pada persamaan di bab 2, Bu. Ya. Nah, itu apakah tidak perlu dituliskan dalam persamaan di sini? Jadi ini kan Anda sebenarnya mau memprediksi tadi ICP kan, ya harga minyak kan, tapi kan terjadi heteroskedastisitas, ya. Nah, sebenarnya kan MS gas ini angka pertamanya adalah apa? Memodelkan apa? Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, tadi kan terjadi heteroskedastisitas, ya. Kemudian langkahnya yang dilakukan apa? Pertanyaan saya terkait dengan persamaan ini, gitu. Dengan adanya heteroskedastisitas itu kan variansi untuk setiap observasinya tidak konstan, makanya dilakukan pemodelannya menggunakan Gauge ini, Bu. Jadi ada model varians dari setiap observasinya. Jadi yang menangkap mana itu modelnya? Modelnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Bu. Varians apa itu? Varians pada observasi ke T. Ya, observasi dari apa?
Kalau bilang observasi itu mungkin lebih spesifiknya apa? Data ICP, Bu. Varian observasi, data ICP, bukan varian error ya? Atau sama keduanya? Boleh pakai varian observasi, boleh pakai varian error. Yang dimodelkan itu sebenarnya varian error atau varian observasi. Sebenarnya yang dimasukkan di model variance ini adalah variance error dari model yang pertama. Tapi estimasinya itu secara bersamaan, jadi tidak bertahap. Yaitu karena Anda menggunakan software. Apa tidak begitu? Iya, Bu. Artinya begini loh, Anda di sini kalau pemahaman saya, Anda itu sebenarnya melakukan dua prediksi. Pertama adalah prediksi varian, yang kemudian yang kedua tujuan akhirnya itu adalah prediksi mean, yaitu ICP itu sendiri. Betul tidak seperti itu? Iya, Bu. Prediksi mean dan prediksi varian. Nah, cuman di sini kan hubungan antara keduanya itu tidak nampak di persamaan ini. Apakah memang lazimnya seperti ini, persamaannya ditampilkan cukup seperti ini? Nah, itu mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ya di Iya, Bu. ujian nanti. Konfirmasi lagi. Kemudian tadi hubungannya antara perubahan struktur dengan identitas elastisitas ya. Kan Nggak jelas suaranya, Bu. Maaf, suaranya. heterogeneous elastisitas terjadi perubahan struktur pada heterogeneous elastisitas, kan? Suaranya Bu Santi putus-putus. Bandingkan dengan Anda Santi lakukan putus-putus. akomodasi dengan MSK. Kemudian Anda bandingkan dengan model yang Bu Santi. mengakomodasi terus elastisitas. Ya, bukan habis waktunya ya. Suaranya putus-putus, Bu. Nggak jelas, Bu. Putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Halo? Ya, coba pelan-pelan aja, Bu. Halo, sudah jelas? Iya, ya, udah. Oh, sudah jelas. Oke. Tadi kan ada ramalan state ya. Ya, Bu. Ada ramalan state ya. Sebelum kita ada ramalan state. Nah, untuk data aktualnya sendiri, apakah sudah diketahui bahwa dia berada di state yang mana? Tidak, Bu. Tidak diketahui sebelumnya. Jadi, label state itu diketahui setelah melakukan Jadi mungkin ya kembali ke gambar awal itu kan ada perubahan struktur ya. Iya. Ada perubahan struktur. Di gambar awal itu kan ada perubahan struktur. Nah, pada perubahan struktur itu sudah diketahui dia berada di state 1 dan state 2 belum. Belum, Bu. Jadi di uji perubahan struktur itu hanya untuk melihat adanya variansi yang sangat berbeda di antara observasi-observasi tersebut. Untuk mengidentifikasi adanya indikasi perubahan struktur. Jadi sebagai identifikasi awal saja, Bu. Belum bisa ditetapkan apakah itu state 1 atau state 2, seperti itu, Bu. Kemudian satu lagi, terkait tadi ya, saya kok jadi lupa mau bertanya apa tadi ya. Tadi Anda menggunakan WAIC kan? Mohon maaf, Bu, kurang jelas suaranya.
menggunakan WAIC. Iya, Bu. Itu kebaikan untuk memprediksi min ya. Kebaikan model untuk memprediksi min. Ya. WAIC itu kebaikan model untuk memprediksi min atau varian. WAIC itu untuk mengevaluasi kebaikan model keseluruhan, Bu. Model apa? Model keseluruhan. Jadi dari nilai log likelihood-nya. Model keseluruhan. Ya, model keseluruhan itu tujuannya untuk memprediksi apa? Ya, nanti akan saya pelajari lagi, Bu. Belum. Oke, itu saja Bu Kartika. Terima kasih. Ya, makasih Bu Santi. Sebelum ke Pak Nur dan Pak Heri, ya Ria, mungkin dari saya, bentar, saya cek di makalah ya. Yang pertama itu mengenai abstrak. Ya, abstrak itu kalau ini itu sudah bukan proposal lagi, maka abstraknya itu ya berarti sampai hasil. Nah ini abstraknya itu sampai di bawah itu ngambang. Model terbaik kemudian digunakan untuk meramalkan nilai ICP. Lah model terbaiknya yang mana? Ya, jadi di abstrak ini harusnya abstrak itu kan ringkasan gitu ya, dari mulai awal sampai terakhir gitu. Ya, jadi sampai apa namanya? Ya, terakhirnya itu hasilnya itu seperti apa itu nanti. Lalu di kata kunci itu ada kata peramalan, itu ya tidak usah gitu ya. Jadi dimasukkan itu ya metode itu yang penting-penting saja. Gitu Ria ya. Terus, nah di nomor 4, persamaan 4, ya halaman berapa ini? Halaman 2, persamaan 4. Mu adalah min. Nah, mu adalah min. Min dari siapa? Gitu. Mu adalah min. Iya, min memang. Min apa gitu. Min itu kan banyak gitu ya. Minnya siapa, min apa gitu ya. Masa mu adalah min gitu aja. Jadi dia lengkap gitu. Minnya siapa gitu. Min itu banyak gitu ya. Nah, itu di apa namanya? Ditulis gitu. Atau mu itu apa? Sesuatu apa gitu. Bisa nggak jawab dulu sekarang? Mu itu apa? Kalau mu adalah min itu kayak apa ya? Kayak singkatan dari gitu aja. Jadi bukan penjelasan gitu. Mu ya itu lambangnya min memang. Gitu. Bisa nggak Ria jelaskan dulu sebelum dibetulkan? Atau kalau belum tahu jawabannya ya. Jadi Udah, tapi min dari datanya, Bu. Kalau diuji perubahan struktur ini min adalah min dari data, dari observasi yang akan diuji ICSS itu, Bu. min dari data. Data itu banyak, data yang mana? Dari differencing ICP, Bu. Karena yang akan diuji di sini itu adalah differencing ICP-nya apakah mengalami perubahan struktur varians. Differencing ICP-nya. Iya. Kalau YT itu apa? Differencing ICP, Bu. Differencing. Kalau differencing itu YT gitu ya. Memang di sini ada keterangan bahwa YT itu differencing ya? Di draft, Bu, adanya, Bu. Iya, di sini tidak jelas gitu ya. Apa namanya? Apa itu YT-nya? Kalau itu differencing ya harusnya. Tadi bayangan saya itu YT itu ya sudah datanya langsung gitu. Ya. Terus nanti dibetulkan benarkah itu min-nya dari differencing ya dan sebagainya nanti dibetulkan. Iya, Bu. Terus halaman, nah ada bahasa yang apa ya, bahasa Indonesia ya tidak, bahasa Inggris ya ini ya. Poin sulit dari HMC adalah begitu. Itu kok rasanya nanti diganti dengan bahasa baku gitu ya.
Terus nanti ada lambang-lambang yang berubah jadi kotak-kotak, itu juga dibetulkan ya. Ada lambang yang. Nah, untuk algoritma apa ini? Pengambilan sampel dengan nodes ya. No U-turn sampler. Halaman 5. Halaman 5 itu di langkah ke-7 ulangi step 2 sampai 6. Ini nanti algoritmamu ini tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Nggak konvergen. Sampai konvergen. Yang konvergen siapa? Nah, itu kan sampai konvergen ya. Kalau bahasa itu ya bahasanya ada subjek, ada predikat, ada ini ya gitu ya. Siapa yang konvergen gitu. Jadi itu. Terus konvergensinya gimana? Itu sudah dijelaskan. Mungkin di situ ya kriteria konvergen. Nah, ini dicek lagi. Apakah betul di program itu cara pengecekannya konvergensinya seperti ini gitu ya. Jadi apakah betul programnya gitu. Terus nah, tadi pertanyaan siapa tadi ya? Jadi kamu tidak ada out sample. Biasanya itu kalau time series itu kan ada in sample, ada out sample ya untuk meyakinkan bahwa punya kamu tuh benar. Karena begini, kalau kita itu cuman checking itu di in sample, itu ya bisa bagus di situ saja, tapi overfitnya itu enggak bisa kita lihat gitu. Generalisasinya itu enggak bisa gitu. Kalau kita hanya melakukan di in sample, baik itu masalah time series maupun yang bukan, itu sebaiknya ada out sample gitu. Ada data itu dibagi dua, ada training, ada testing gitu kan. Sebetulnya kan hampir kayak begitu gitu ya. Sehingga kita tuh yakin bahwa data ini kalau bukan pada data yang bukan diterapkan pada data yang bukan untuk dimodelkan, itu bisa juga bagus gitu. Kenapa kok nggak ada? Ria? Karena kan biasanya kalau out sample itu kita membagi training dan testing gitu kan, Bu. Menjadi beberapa data itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian dievaluasi hasil prediksinya. Tapi kalau di sini itu dari peramalan Markov switching-nya aja hanya bisa one step ahead, Bu. Jadi hanya satu peramalan ke depan. Ya enggak apa-apa kan? Peramalan satu ke depan kan enggak apa-apa. Nanti habis itu ini lagi peramalan lagi yang kedua, kan begitu. Atau bisa juga dia peramalan 1, kedua, ketiga, keempat gitu kan juga nggak apa-apa, dicoba gitu. Ya kan peramalan itu juga bisa, ada yang bisa langsung, tapi ada yang juga pakai one step kan juga bisa. Tapi pada waktu dia pakai diramalkan itu biasanya tidak gitu. Karena begini, kalau kita cuman di data kita sendiri itu kita tidak bisa melihat generalisasi dari model kita. Ya, nanti itu dikeluarkan ya untuk persiapan ujian. Jadi dibuat ada in sample, out sample. Lalu saya minta visualnya gitu ya. Visual untuk actual sama hasil forecast-nya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang ya ini lebih kecil, tetapi begitu kita visualkan, itu dia tidak menangkap pola. Bahkan mungkin kadang-kadang ada datar saja gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi harusnya itu kita tampilkan. Apakah prediksi kita itu mengikuti pola? Tidak. Gitu. Mengikuti pola saja. Misalkan nggak nangkap mungkin ya itu namanya prediksi gitu ya. Itu masih bisa dia. Tapi kalau dia sudah tidak nangkap polanya itu kan sesuatu yang harusnya kita waspadai ya. Kalau kita cuma pakai misalnya RMSE, BAIC hanya kayak gitu, itu hanya sekedar angka tapi kita tidak bisa melihat pergerakannya. Pada waktu kita nggak bisa melihat pergerakannya secara kalau kita tampilkan lewat visual itu bisa kita lihat gitu. Oh dia ngikut apa enggak? Kalau kita hanya menghitung itu kadang-kadang cuma kelihatannya kecil tapi belum tentu dia bisa mengikut gitu. Ya itu nanti tambahan untuk visualnya sama ini ya nanti ditambahkan. Saya tadi juga mau bertanya ini sama seperti Bu Santi. Ya ini kebetulan masih ada di sini. Gampangannya gini, kalau saya ini bukan atau saya pembaca gitu. Saya mau me-forecast
Y. Ya, cari Y hat-nya gitu ya. Nah, kalau saya mau cari Y hat-nya dengan persamaan ini, gitu, apakah bisa? Gitu. Saya mau mencari Y hat-nya dengan persamaan ini, gimana caranya? Gitu. Karena kan, ya ini gampangannya saya baca dari sini ya. Y. Ini apa? Residual. Atau epsilonnya apa? Iya Bu, residual. Nah, residual. Nah, residualnya pada 1T sama 1T kan mungkin belum ada ya. Kalau saya baca ya, ini nggak ada, berarti nggak ada. Berarti langsung Y 0,03. Nanti berarti Y berikutnya juga 0,03. Gitu. T1, T2, T3. Nah, berarti 0,03 terus gitu. Ini kalau saya baca ini loh ya, saya baca ini. Berarti kan di sini nih pasti ada sesuatu. Ya, supaya nggak Y hat-nya itu sama terus kan gitu kan. Ini kalau saya membaca persamaan itu gampangannya yang ditanya sama Bu Santi tadi, persamaan ini kurang lengkap. Gitu. Gampangannya gitu. Coba kamu lakukan forecast pakai rumus ini deh. Kamu lakukan forecast untuk rumus ini, bisa enggak? Gitu. Itu gampangannya ya. Jadi nanti dilengkapi supaya nanti kamu juga coba gitu. Kalau kamu forecast gimana? Gitu. Cocok enggak sama hasil forecastnya yang sudah didapat? Ya, dari saya itu, monggo mungkin Pak Heri dulu ya. Pak Heri atau Pak Nur ini? Saya dulu mungkin ya. Pak Heri dulu ya. Iya, benar Pak Heri dulu. Ya, terima kasih. Jadi Ria mungkin memang harus disiapkan ya nanti untuk ujian konsep tentang Markov switching-nya gitu ya. Ini kan basisnya memang mestinya kan AR model untuk min modelnya itu. Nah di sini tidak muncul lag untuk AR-nya gitu. Saya tidak tahu apakah ini memang model terbaik yang didapatkan dari hasil fittingmu atau seperti apa. Mungkin nanti dikasih justifikasi. Kemudian yang kedua mungkin saya perlu meluruskan sedikit. Tadi saya mendengar waktu kamu presentasi itu ada variansnya tidak stasioner gitu ya. Jadi kalau batch itu kan awalnya dari varians yang tidak homogen sebetulnya. Jadi kalau di time series itu istilah stasioner dan homogen itu sangat berbeda sekali ya. Jadi penggunaan istilahnya mungkin bisa diperbaiki nantinya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Santi mengenai WAIC. Itu kan memang yang yang dievaluasi itu adalah sistem. Dia memang untuk min-nya, memang untuk mengevaluasi min modelnya. Ya bagaimanapun juga memang yang kamu prediksi atau kamu forecast ini kan juga min-nya atau di nilainya bukan dari variansnya, sehingga perhitungan WAIC-nya itu memang untuk menilai itu. Artinya gini, ini kan berangkatnya kan gini, ada suatu kondisi yang dia itu membentuk switching gitu ya. Jadi proses time series-nya itu switching, kemudian ini didekati dengan Markov switching untuk state 1 dan state 2. Nah kebetulan untuk masing-masing state ini ternyata variansnya itu tidak homogen, sehingga perlu dimodelkan dengan menggunakan, kalau dalam hal ini adalah guards gitu ya. Jadi seperti itu, tapi yang difokuskan nantinya akan kembali lagi ke min modelnya kalau saya lihat di sini gitu. Kemudian perlu diperjelas lagi, memang ya mungkin tidak semuanya teman kamu paham tentang yang dimaksudkan dengan perubahan struktur ini apa sih di sini gitu ya. Jadi artinya tidak cukup hanya bilang terjadi perubahan struktur gitu, tapi harus dijelaskan. Memang biasanya kalau di konteks econometrics atau time series, perubahan struktur itu dia merefer kepada suatu kondisi gitu, kondisi real di lapangan itu ada apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi banyak yang harus dipelajari, terutama tentang model ini tadi yang ditanyakan Bu Kartika itu sangat make sense. Kemudian tentang forecast-nya juga itu ya, kalau dilihat dari sini memang pasti akan konstan nanti hasilnya ya. Mungkin kamu punya justifikasi lain, silakan nanti dipelajari untuk bisa dijelaskan pada saat ujian ya. Cukup dari saya Bu Kartika. Oke, monggo Pak Nur. Pak Nur masih mute, Pak Nur. Oke, terima kasih Bu Kartika, Bu Santi Putri, Pak Heri, dan teman-teman yang lain. Jadi walaupun sudah disiapkan banyak hal oleh Ria, tampaknya ada celah-celah yang mungkin harus dipertanyakan. Jadi
setelah di differencing itu, kecurigaan modelnya, bahkan paket program MS Guards itu menafikan adanya AR. Nah, jadi nggak ada model AR di paket itu padahal. Kemudian Ria mau mestinya menjelaskan, saya menghindari paket itu, kenapa, kelemahannya apa, dan lain-lain. Sehingga Ria ini menggunakan pemrograman probabilistik. Jadi stun itu adalah, kalau kita belajar X.2 integer, nah itu kan biasa. Sekarang X.2 Bernoulli, nah, ya apa? X.2 binomial, itu bedanya. Jadi ini suatu keunggulan yang nggak pernah disampaikan oleh Ria, bahwa nuts-nya itu non-Newton samplingnya itu tidak ditampilkan. Sehingga model yang sedang tampil di layar ini itu masih mengikuti punyanya paket, AR-nya tidak dimunculkan. Nah, bisa saja itu dijelaskan. Kenapa harus tidak ada outsample? Gimana matriks transisi probabilitas di bawahnya itu? Nggak dijelaskan. Hubungannya ke model atas. Bahwa ini dynamic programming. Ya, dynamic process, sorry. Jadi time series-nya itu, MS Guards-nya itu dynamic. Gitu. Jadi kalau itu nanti misal ada paper yang bisa meyakinkan outsample, nah itu selama ini nggak ada yang berani untuk bisa memberikan keyakinan outsample itu. Ya, karena apalagi kalau ini transisi probabilitasnya lebih dari 2, transisi probabilitasnya misalkan 10, gimana? Ya sangat dinamis sekali. Ya. Jadi banyak catatannya tadi itu juga bagaimana milih state, ya smoothing probabilities, loh itu pegang peran untuk mengisi transisi probabilitas, ya terus untuk mengisi ini state mana, sehingga dinamiknya itu ada di situ. Semua adalah prediktif lewat probability. Iya, kalau time series biasa semua panjang data satu model. Setelah data terakhir pun dipotong ini in sample satu model. Yakin ya, sepanjang manapun hanya menanggung varian yang lebih besar ketidakpastian. Di sini tidak varian saja. Ya berubah modelnya. Yang menjadi pertanyaan menjadi saran selanjutnya adalah sebetulnya bukan yang ditulis Ria saja. Kalau setelah T data terakhir itu ternyata transisi probabilitas berubah dari 2 menjadi 3 gimana? Nah, itu open problemnya MS Guards, MS AR sampai hari ini. Ya, makanya one step ahead. One step, misal 2 step ahead, ternyata one step ahead masih 2 transisi. 2 step ahead 3 transisi. Loh ya apa? Gitu. Nah, itu yang masih open problem. Sehingga ini pun dipakai di dalam pergerakan otak, pemodelan pergerakan otak. Ternyata setelah mikir matematika, anaknya mikir bahasa Indonesia. Enggak 2 itu stok ternyata berubah jadi mikir sejarah. Jadi 3 state. Nah, gitu. Sehingga ini tidak bisa digunakan lebih dari one step ahead. Ya, nanti perlu ditambahkan, memang seperti Pak Heri tadi, MS Guards-nya yang harus ditekankan. Pemodelan pertanyaan Bu Santi tadi itu kelihatan memang pincang. Mana tahu-tahu ada sigma kuadrat. Dari mana sigma kuadrat? Ya, di bab 2 sudah ada, tapi penulisan hasil akhirnya tidak jelas. Oke, saya kira itu. Terima kasih Bu Kartika. Oke, terima kasih Pak Nur. Ya, sebelum kita tutup, ya karena sudah. Share-nya ditutup dulu, Rina. Ya, ditutup dulu. Terus kita tepuk tangan dulu aja sebelum foto ya. Kita berikan aplaus ke Ria. Biar kedengaran suaranya. Ya, semuanya sudah reaction dengan tepuk tangan. Ya, semuanya dinyalakan videonya. Nah, di capture ya, bisa print screen biar kamu yang mau ini semua punya data
Ya temennya. Kasih reaction biar kalau di foto bagus juga bisa. Oh, Tadi Mas lupa. Anton nggak jaga UTBK makanya dinyalakan ini. Hari ini Kalau libur, UTBK Bu. nggak boleh soalnya nyala. Nggak boleh kamera. Nggak boleh pakai kamera di dalam UTBK, di dalam ruangan. Saya sudah berapa bulan nggak ketemu face-nya Pak Mas Nggak Anton. gemuk, Pak. Sudah Ria, sudah di capture? Sudah, Bu. Sudah, semuanya layer 1, layer 2 sudah. Belum layer 2-nya. Itu ada Amri penduduk Taiwan nggak mau nampilkan suara Mana Amri? Amri. Mana? Ayo Amri tampilkan. Setelah di Amri, Taiwan sekian bulan mana? itu gendut apa enggak? Amri nyalakan. Itu ada Sony juga itu. Sony, Amri. Nah, itu. Oh, ada Robert juga. Satu layar berdua. Iya. Oh iya, tambah gemuk itu. Kayaknya loh ya. Melihat dari jauh kayaknya tambah gemuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Oke. Sudah ya Ria ya? Sudah difoto semua ya? Sudah. Oke, terima kasih buat Pak Nur, Pak Heri, Bu Santi Putri. Terima kasih buat mahasiswa semuanya, ya partisipan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.